Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 3062056003 dari kelas 02 atau 12 pagi STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis kesalahan berbahasa Indonesia mata kuliah kajian bahasa ST2 yang diampu oleh Ibu Lili Agustina MPD. Baik, inilah hasil dari analisis 10 kesalahan berbahasa Indonesia. Yuk, langsung saja kita simak video berikut. Yang pertama, kesalahan berbahasa dalam artikel kesehatan masyarakat yang berjudul evaluasi media poster hipertensi pada pengunjung Puskesmas Taraga Kabupaten Majalengka. Kesalahan tersebut ditemukan pada kalimat penyakit hipertensi perlu mendapatkan perhatian. Dalam kata mendapatkan terdapat kata dasar dapat yang seharusnya ditambahkan dengan sufiks kan bukan an, terkecuali dengan kata yang berawalan pe atau pen bisa menjadi pendapatan yang diakhiri dengan sufiks an dan maknanya pun akan berubah saat dibacakan. Di dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan di bidang morfologi. Maka kata yang benar dengan sufiks atau akhiran kan, yaitu menjadi mendapatkan. Jadi, kalimat yang benar adalah penyakit hipertensi perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, dengan artikel yang sama pada kalimat penggunaan warna pada huruf mempengaruhi kemudahan pengunjung membaca isi pesan dalam poster hipertensi. Di dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan di bidang morfologi. Kesalahannya pada konfiks man i yang bertemu dengan huruf P. Dalam tataran morfologi, penulisan men jika bertemu huruf P maka akan dulu berdasarkan kaidah PUEB. Kata mempengaruhi berasal dari kata dasar pengaruh. Menurut kaidah kebahasaan, jika men bertemu huruf P maka akan lebur menjadi memengaruhi. Jadi, kalimat yang benar dengan menggunakan kata memengaruhi yaitu penggunaan warna pada huruf memengaruhi kemudahan pengunjung membaca isi pesan dalam poster hipertensi. Yang ketiga, terdapat pada artikel yang berjudul sampah. Di dalam kalimat, peran pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang ada. Pada kalimat di atas, terdapat kata sanksi-sanksi yang menunjukkan adanya kesalahan dalam bidang semantik, yaitu kata sanksi. Terdapat penggunaan kata-kata berhomopon yang memiliki kemiripan atau kesamaan bentuk, tetapi maknanya berbeda, seperti kata sanksi yang bermakna keraguan, sedangkan sanksi dengan menggunakan huruf K bermakna hukuman. Jadi, pembenaran kata yang sesuai adalah kata sanksi, yaitu hukuman. Dengan kalimat, peran pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan dengan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang ada. Selanjutnya, yang keempat, terdapat pada artikel yang berjudul lingkungan bersih ciptakan hidup sehat. Di dalam kalimat, sirkulasi udara yang baik akan mempengaruhi kualitas rumah. Pada kalimat tersebut terdapat kata mempengaruhi. Adanya kesalahan dalam bidang morfologi. Konfiks man i yang bertemu dengan huruf P pada kata dasar pengaruh dalam tataran morfologi. Penulisan men jika bertemu huruf P maka akan dulu berdasarkan kaidah PUEB. Apabila men bertemu huruf P akan lebur menjadi memengaruhi. Jadi, pembenarannya menggunakan kata memengaruhi. Dengan kalimat sirkulasi udara yang baik akan memengaruhi kualitas rumah. Yang kelima, terdapat pada berita yang berjudul spanduk menarik, tips membuatnya supaya usaha laris. Di dalam kalimat, spanduk makanan biasanya dipasang di depan warung makan atau stand makanan. Pada kalimat tersebut terdapat kata stand yang menunjukkan pada kesalahan di bidang fonologi. pada kata tersebut mengalami kesalahan dalam penulisan.
Walaupun cara pengucapannya yang sama, akan tetapi kata stand menunjukkan kata yang tidak baku. Sedangkan kata stand tanpa huruf D adalah kata baku yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kata yang benar adalah stand tanpa huruf D. Yang keenam, pada berita yang berjudul Kampanye Himbauan Penerapan Protokol Kesehatan, terdapat kesalahan fonologi di dalam kalimat kegiatan kampanye himbauan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat Desa Nagrog. Pada kata himbauan mengalami kesalahan penulisan, walaupun cara pengucapannya yang sama. Akan tetapi, kata himbauan menunjukkan kata yang tidak baku, sedangkan kata imbauan tanpa huruf H adalah kata baku yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, perbaikan kata yang benar ialah kata imbauan tanpa huruf H, yaitu dengan kalimat kegiatan kampanye imbauan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat Desa Nagrog. Yang ketujuh, pada berita yang berjudul Saat Sang Guru Merangkul untuk Menasehati, saat itulah murid ini malah menikamnya. Bahkan sudah terlihat dari judulnya pun ada kesalahan fonologi pada kata menasehati atau kata dasar nasihat. Pada kata tersebut mengalami kesalahan penulisan. Seharusnya yang benar adalah nasihat, bukan nasehat. Karena pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata nasihat dengan menggunakan huruf I, bukan E. Jadi, untuk perbaikan, kata yang benar adalah nasihat. Yang kedelapan, terdapat pada artikel yang berjudul Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang, sumber dari Dikstipora. Dalam kalimat, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak dapat mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kesalahan pada kalimat tersebut, penggunaan kata berlebihan atau mubazir. Pada kata agar dan dapat mempunyai makna yang sama atau bersinonim, digunakan sekaligus dalam kalimat sehingga kalimat tersebut dianggap berlebihan atau mubazir dalam hal ini, termasuk ke dalam kesalahan di bidang sintaksis. Jadi, kalimat yang efektif ialah serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya, yang kesembilan, terdapat pada laman sindonews.com, kesalahan pemakaian kata atau diksi dapat terjadi karena kurang mengetahui arti suatu kata. Kesalahan dalam pemulihan kata atau diksi yang ditemukan dalam kalimat, tadi pemeriksaan itu mulai jam 10. Pada penggunaan kata jam secara tidak tepat, kata tersebut bermakna masa atau jangka waktu. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan semantik pada kata jam, maka kata yang lebih tepat yaitu pukul yang bermakna saat yang menyatakan waktu. Jadi kalimat yang benar yaitu tadi pemeriksaan itu mulai pukul 10. Yang ke-10 terdapat pada artikel yang berjudul Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat. Pada kalimat, tujuan artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan pada bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Pada kalimat tersebut, adanya kesalahan sintaksis, penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir pada kata agar dan dapat yang mempunyai makna yang sama atau bersinonim, sehingga digunakan sekaligus dalam kalimat dapat dianggap mubazir atau berlebihan. Kalimat yang efektif yaitu tujuan artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Baik, itulah tadi hasil dari analisis 10 kesalahan berbahasa Indonesia dalam sebuah artikel dan berita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.